Bila ingin memberi, bila ingin mengambil tanggung jawab sesuai dengan kapasitas kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunung Sri Mulat mengaku ingin beristirahat dari dunia hiburan di usianya yang sudah 59 tahun karena sudah lelah dan bosan. Namun karena tuntutan keadaan, keinginan itu belum dapat terwujudkan. Nunung saat ini masih harus menghidupi keluarganya yang hampir 50 orang. Bahkan saat dia menjalani rehabilitasi selama 9 bulan, uang tabungannya terkuras habis untuk membiayai seluruh anggota keluarganya. Namun Nunung berharap kelak ia bisa memiliki uang yang cukup untuk membuka warung agar bisa pensiun dari dunia hiburan. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah Pancasila bil Indonesia. Salimna ya Allah qubul hajatina. Ibda bil basmalah. Sallu ala Nabi salim ya Allah Pancasila bil Indonesia. Bismillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, hayya na'budullah daiman abadan hatta yaumil qiyamah. Fa insyaallah nahnu jami'an husnul khatimah. Pada kesempatan ini kita berbicara tentang sesuatu yang sangat urgensial menurut kami. Karena pada prinsipnya manusia merasa terbebani yang sebenarnya dia tidak harus terbeban. Bagaimana biasa kita akan bacakan satu atau dua kata atau satu kalimat dari kitab ini agar ada sinkronisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in akhadna mitsaqakum. Wa in akhadna mitsaqakum. Wa in akhadna mitsaqakum. Bil makna kita harus memahami apapun yang ada terjadi di dalam hidup kita ini. Tanggung jawab yang harus kita pahami adalah tanggung jawab yang rasional, tanggung jawab yang masuk di akal sehat, tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia yang waras. Waras dalam berpikir, sehat lahir batin. Tanggung jawab yang seperti itu yang harus kita pikul, kita emban. Jadi memahami tanggung jawab harus melihat dari berbagai perspektif. Tidak bisa kita mengklaim ini tanggung jawab saya. Bisa saja, tetapi melawan kodratillah, melawan aturan hukum alam, maka kita sendiri yang akan menerima konsekuensi yang sangat logis. Makanya tidak sedikit orang-orang yang mencoba mengambil tanggung jawab besar, bila tidak lillahi ta'ala, bila tidak ridho, bila tidak ikhlas karena Allah, biasanya cenderung akan kecewa. Kenapa? Kita ambil sebagai contoh. Dari kecil dibiayai anak tersebut, katakan, disekolahkan, dinafkahi lahir batin, sampai menjadi seorang sarjana, sampai menjadi seorang karyawan ataupun seorang pengusaha yang sukses. Nah, tiba yang membiayai ini tua, lalu dicuekin, tidak dipedulikan, bahkan tidak terkesan tidak mengerti balas budi, bahkan tidak kenal. Banyak yang terjadi. Apa yang terjadi? Yang telah menafkahi tersebut, yang telah mengayomi dia dari kecil tersebut, kecewa. Dari kecil aku pelihara, dari kecil ku nafkahi, dari kecil ku berikan sandang pangan yang cukup bahkan mewah. Tapi ketika aku tua sedikit pun tidak diperhatikan. Subhanallah. Inilah konsekuensi jika kita memikul tanggung jawab bukan atas niat lillahi ta'ala, tapi niat pamrih.
sesuatu yang pamrih, kita akan kecewa tentunya. Oleh karena jangan seperti itu. Bila ingin memberi, bila ingin mengambil tanggung jawab, sesuai dengan kapasitas kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang seperti sudah kita paham bersama. Allah saja tidak memberatkan hidup kita, kenapa kita memberatkan hidup kita sendiri? Allah saja sebagai Tuhan yang kita sembah, tidak memaksa kita untuk berlebihan dalam menyembahnya, untuk berlebihan dalam beribadah, untuk berlebihan dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah saja tidak membebani. Kenapa kita harus membebani diri kita? Kalau kita merasa ini tanggung jawab saya, ini tanggung jawab saya, maka kita akan sakaratul maut sebelum sakaratul maut. Kenapa? Karena kita manusia. Ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita, dan keterbatasan kita sebagai manusia itu sangat terbatas. Oleh karenanya, sah-sah saja menyantuni siapapun di muka bumi ini, wabil khusus orang tua. Tetapi jangan lupa, ada batasan-batasan yang harus kita introspeksi diri ke dalam. Apakah saya mampu? Apakah saya tidak mampu? Jangan sampai berdalih untuk menafkahi orang yang menjadi tanggung jawab kita, kita melakukan tindak kriminal. Jangan sampai berdalih besar tanggung jawab kita kepada seseorang atau sekelompok orang atau beberapa gelintir orang, kita menjadi koruptor. Jangan mengatasnamakan tanggung jawab, tetapi prakteknya merusak sistem ataupun melanggar aturan negara dan agama, sehingga yang rugi kita sendiri. Beliau mengambil tanggung jawab yang terlalu besar, 50 orang yang harus beliau beri subsidi secara konsisten tiap hari, tiap bulan. Subhanallah, kebutuhan sehari-hari mereka dipenuhi oleh sang komedian tersebut. Nah, ini catatan untuk orang-orang tua, harus punya plan bagaimana mendidik anak kita agar dia mandiri untuk bisa memberi nafkah dirinya sendiri pribadi dulu, tidak perlu memikirkan kita sebagai orang tua. Nah, didikan itu penting dari kecil, kita doktrin anak kita. Apakah dengan cara kita mengajarkan anak kita berdagang dari kecil, didik mental berdagang anak kita untuk tidak malu mengerjakan sesuatu yang halal. Karena bagaimanapun dunia ini pertarungan. Yang cerdas akan bertahan hidup, yang licik akan bertahan tapi mengorbankan orang lain. Yang tidak cerdas dan bermental tempe akan loser, menjadi korban dari permainan hidup ini. Sebenarnya hidup di dunia ini sederhana, bertahan hidup dan bagaimana tidak melanggar aturan negara dan agama, selesai sudah. Jadi balancing itu perlu. Kita harus mengukur kemampuan kita. Jika kita tidak mampu, jangan memaksakan. Jika kita tidak bisa, jangan mengatakan iya. Jika kita tidak memang betul-betul tidak bisa sama sekali, maka katakan saya tidak bisa, mohon maaf, tidak bisa membantu kamu. Karena itu di luar kapasitas saya sebagai manusia yang pada umumnya. Berbuat baik boleh, berpikir baik diharuskan, tapi jangan lupa ukur kemampuan kita. Kebaikan apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Tapi jangan sampai melewati batas kemampuan kita. Barakallah, semoga kita menjadi manusia-manusia yang cerdas, cerdas secara pemikiran, cerdas secara spiritual. Agar apa? Agar kita husnul khatimah. Barakallah, alhamdulillah rabbil alamin. Sallu ala nabi.